Yang nomor 5 adalah tanyakan tentang ilustrasi. Penting sekali, pilih buku yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih membahas tentang satu hal kecil terkait dengan literasi, yaitu membaca. Saudara sekalian, para pemirsa, bahwa untuk meningkatkan literasi memang sangat penting. Di dalamnya terdapat kemampuan minat baca dan mungkin nanti berkembang pada kemampuan membaca atau daya baca. Namun demikian, perlu digarisbawahi di sini, kepada anak-anak kita, janganlah kita memaksakan anak-anak untuk segera bisa membaca, tetapi harus dilalui dengan langkah-langkah yang menggembirakan, yang menyenangkan, dan anak merasa tidak dipaksa. Ada banyak teori yang digunakan oleh para pegiat literasi dalam rangka upaya peningkatan minat baca buat anak-anak. Salah satu contohnya misalnya bagaimana anak-anak bisa dengan gembira untuk punya minat baca. Jadi yang pertama adalah penting sekali pilih buku yang sesuai. Pilih buku yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan usia mereka. Jadi misalnya anak-anak usia dini, usia 6 tahun, 7 tahun misalnya, pilihlah buku-buku yang sedikit kata-kata, bahkan hanya mungkin satu kata, tetapi gambarnya yang lebih banyak. Gambarnya atau ilustrasi yang digambar ini menarik untuk dibaca secara visual oleh anak-anak sebelum mereka membaca seperti yang kita harapkan. Ya, buku yang sesuai itu seperti apa? Ada teori yang digunakan oleh ruang baca, ruang baca atau room to read. Teorinya room to read itu membagi buku-buku ini menjadi 6 level. Level 1 sampai 6. Jadi level 1 itu prosentase gambarnya lebih banyak daripada kata. Kemudian nanti berkembang di level berikutnya mungkin satu kalimat dengan banyak gambar juga. Berikutnya sampai nanti pada level paling akhir gambar-gambar makin dikurangi, sedangkan kalimat makin banyak. Nah, dengan begitu anak-anak melakukannya dengan gembira. Tentu saja harus dengan bimbingan orang tua atau pendamping atau guru, ya, di dalam melakukan program kegiatan pengembangan minat baca dengan sistem level ini, sistem jenjang. Nah, misalnya ini ada gambar anak-anak yang menunjukkan paling akhir diberi gambar gajah. Jadi pada buku-buku ini diberi tanda binatang-binatang, gambar binatang atau ilustrasi tentang binatang. Kalau nanti kita beri angka, misalnya level 1, level 2, level 3, nah ini nanti akan mengganggu psikologi anak. Ada yang rendah diri karena sesama teman, ada temannya yang sudah di level 3, dia masih di level 1.
ini nanti akan membuat dia down ya. Jadi supaya tidak terjadi seperti itu, maka angka-angka ini kita ganti dengan gambar binatang, mulai dari kumbang sampai nanti titik akhirnya gajah. Nah, dengan cara seperti itu, seperti yang saya terangkan, kalau misalnya kumbang itu lebih banyak gambarnya daripada kata atau kalimatnya. Tetapi sebaliknya kalau gajah, antara kata dan ilustrasi itu kira-kira seimbang lah begitu. Nah, jadi pilih buku yang sesuai, yang pertama tadi. Yang kedua, orang tua harus secara rutin setiap hari menyempatkan untuk mendampingi anaknya. Jadi misalnya sore hari, nah setiap sore ini dilakukan secara rutin. Supaya apa? Supaya anak terbiasa pada jadwal-jadwal tertentu. Anak-anak bersama orang tuanya membaca buku. Kemudian nikmati, yang ketiga ya, nikmati waktu membaca. Jadi menikmati waktu membaca itu jangan seperti memaksa anak begitu, tapi kita menikmati dengan bahasa dan intonasi yang sesuai, seperti kita mendongeng misalnya, seperti itu. Jadi kita menikmati bersama anak-anak tadi ketika membaca. Orang tua membaca, anak mungkin membaca secara ilustratif dari gambar yang ada itu. Kemudian orang tua menanggapi, loh ini ada burung 3, ini yang satu kemana, tadi kan 4 misalnya. Nah, hal-hal seperti itu menjadikan anak-anak makin lama akan makin mencintai ibunya. Kemudian yang keempat, buatlah menjadi seru. Jadi ketika kita menceritakan atau membacakan buku pada anak, itu buatlah dengan cara yang seru. Jadi misalnya tiba-tiba ada petir yang menyambar sehingga pohon itu patah. Kelinci yang ada di bawah pohon itu makin mengecilkan tubuhnya. Misalnya seperti itu. Sambil menggigil, dia mencari tempat untuk bersembunyi, untuk berteduh. Akhirnya orang tua kelinci, ibunda kelinci datang menghampiri untuk mengajak ini anaknya mencari tempat yang lebih aman. Di bawah sungai itu biasanya ada binatang apa, ikan apa dan sebagainya. Jadi saling respon ya, dengan sering menanyakan tentang ilustrasi yang ada dalam buku. Kemudian ajak berhitung, seperti tadi saya katakan, ada burung 3, yang 1 hinggap di dahan, yang 2 terbang. Berapa tadi yang terbang? 2. Yang masih ada di pohon berapa? 1. Nah, ini nanti juga akan menstimulus anak-anak untuk lebih detail terhadap ilustrasi yang tergambar dalam gambar tersebut. Yang nomor 5 adalah tanyakan tentang ilustrasi yang tergambar dalam buku. Jadi ketika ada ilustrasi atau dalam buku tadi tentang pedesaan misalnya, tentang apa ditanyakan, ini gambar apa? Gunung misalnya. Kemudian di bawah gunung ini ada airnya. Yang biasanya hidup di air itu apa? Binatang apa? Ikan misalnya, kodok dan sebagainya. Nah, ini supaya imajinasi anak akan lebih meluas, sehingga nanti makin menyenangkan untuk kita bawa anak ini bisa membaca dengan gembira, ya. Kemudian yang nomor 6, ajak mereka berhitung.
ini ada berapa kelinci? 4. Itu yang besar itu ada. Oh, itu ibunya. Nah, kalau ibunya dengan anaknya ada berapa? Misalnya 5. Nah, ini ada yang bersembunyi. Ada 2 yang bersembunyi, tinggal berapa, dan seterusnya. Ya. Jadi cara-cara seperti itu juga cara yang menggembirakan, tidak memaksa anak ini. Kesalahan-kesalahan yang terjadi bisa menjadi respon positif buat anak-anak untuk memahami bagaimana membaca sebuah buku. Kemudian yang nomor 7, sediakan pilihan. Jadi kalau kita beli buku, harusnya juga kita memilihkan yang tepat. Seperti yang pada awal tadi saya sampaikan, misalnya, oh ini level kumbang, ini level burung, atau level 1, level 2, level 3, sesuai dengan kemampuan anak-anak. Kalau misalnya anak usia dini, cari yang bergambar, banyak gambar, atau mungkin hanya sedikit kata-kata. Nah, ini pilihan-pilihan ini tidak hanya 1-2 buku saja. Syukur kalau secara rutin kita melengkapinya lebih atau menambahkannya lebih dari biasanya. Kemudian yang nomor 8, jangan menolak ketika anaknya mengajak membaca. Kadang-kadang kita sedang santai membaca koran atau melihat televisi, kemudian anaknya tiba-tiba membawa buku minta dibacakan. Itu jangan sampai ditolak. Sekali kita menolak, maka nanti akan ditiru. Suatu saat kita ajak membaca, dia juga akan menolaknya. Kemudian yang ke-9, jangan memaksa. Ayo nak, ini sudah waktunya membaca. Ayo kita baca buku yuk. Ketika anak tidak mau, mungkin ngambek, mungkin apa, ya biarkan dulu sampai suasananya memungkinkan untuk anak ini mau membaca. Jadi jangan dipaksakan, karena memaksakan dia makin memperlambat kemampuan anak itu untuk bisa membaca. Dan yang ke-10, tentu saja jangan menyerah. Jangan menyerah artinya apa yang kita lakukan tahap demi tahap tadi harus kita lakukan dengan seksama. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup bicara tentang minat baca. Saya ingatkan sekali lagi, jangan memaksakan anak untuk cepat mau membaca atau cepat bisa membaca, tapi gunakan langkah-langkah yang tips yang saya sampaikan tadi. Saya kira demikian. Salam budaya, salam literasi.